Tidak setiap informasi itu, kata Rasulullah SAW, kemudian harus disampaikan. Ada informasi yang tidak perlu disampaikan, termasuk misalnya harus menyampaikan kepada siapa. Sehingga Rasulullah kan mengisyaratkan kafa bil mar'i itsman ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Cukup bagi seseorang itu dosa kalau dia itu menyampaikan semua yang dia dengar. Apa yang dia dengar kemudian disampaikan, apa yang dia dengar kemudian disampaikan. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang lain, yaitu adab tentang bagaimana kita menerima sebuah informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang menarik di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seperti yang saya sampaikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ketahuilah sesudah nida karomah ini, panggilan kehormatan kepada orang yang beriman, itu ada informasi penting yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada informasi penting. Informasi penting itu biasanya adalah, pertama adalah perintah yang hendaknya kamu itu bisa segera tunaikan, yang hendaknya kamu lakukan, atau larangan yang hendaknya kamu itu mencegah darinya, menjauh darinya. Nah, di dalam ayat ini juga diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, kalau datang kepada kamu seorang yang fasik, binabain, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu segera mengcross-check kebenaran dari berita itu. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu itu tidak menimpa satu kaum dengan jahalah, dengan informasi yang tidak benar. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang dengan itu kamu nanti akan menyesal atas apa yang kamu lakukan. Ayat ini kata para ulama turun berkaitan dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah. Al-Walid ibnu Uqbah itu diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Bani Mustalik musaddiqan, untuk kepada Bani Mustalik dalam rangka untuk mengambil zakat. Wa kana bainahuma ihnah. Sementara ada satu peristiwa yang sesungguhnya pernah terjadi antara Al-Walid bin Uqbah dengan Bani Mustalik ini. Jadi ada satu kejadian yang di situ sungguhnya ada sedikit permasalahan antara Al-Walid bin Uqbah dengan Bani Mustalik. Nah, maka berangkatlah Al-Walid bin Uqbah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sampai ke Bani Mustalik itu mendengar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari mereka.
maka mereka segera keluar untuk menyambut utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa zakat yang akan mereka serahkan. Cuma mereka datang dalam jumlah yang banyak. Nah, karena antara Al-Walid bin Uqbah dengan Bani Mustalik itu pernah ada sedikit perselisihan, maka Al-Walid bin Uqbah itu salah paham melihat kedatangan dari orang-orang Bani Mustalik. Mereka datang dalam jumlah banyak, mengendarai kendaraan kuda dengan membawa perbekalan juga. Wah, saya ini mau diserang itu, mau dibunuh. Maka dia segera pulang itu dan bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaum dari Bani Mustalik itu tidak mau untuk membayar zakat, bahkan mereka itu berniat untuk membunuhnya. Innal qaum hammu biqatli, mereka itu ingin membunuh saya. Wa mana'u shadaqatihim, mereka tidak mau untuk membayar zakat mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mencoba untuk mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Al-Walid bin Uqbah dengan Bani Mustalik. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus Khalid bin Walid untuk mengecek informasi yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah ini. Khalid bin Walid kemudian pergi ke mereka, dan ternyata Khalid bin Walid itu mendapatkan bahwasanya orang-orang Bani Mustalik itu tetap sebagaimana sebelumnya, mereka beriman. Sampai di sana Khalid bin Walid dan mendengar mereka itu masih adzan, mereka juga menunaikan ibadah sholat, bahkan mereka kemudian membayar zakat kepada Khalid bin Walid. Dalam riwayat yang lain itu dikatakan bahwasanya orang-orang dari Bani Mustalik itu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar zakat sebagaimana yang memang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa itu kemudian menyebabkan turunnya ayat ini. Dengan turunnya ayat ini kemudian berkaitan apa yang terjadi dengan Al-Walid bin Uqbah dan Bani Mustalik. Satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ketika menerima informasi, apalagi kemudian dari orang yang dikategorikan fasik, hendaklah mereka itu mencoba untuk mengcross-check kebenarannya. Jangan sampai kemudian memutuskan satu perkara padahal perkara itu sesungguhnya tidak benar. Artinya seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung menerima mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah bahwasanya Bani Mustalik itu hendak membunuh Walid bin Uqbah, mereka tidak mau untuk membayar zakat, bahkan juga dalam riwayat yang lain dikatakan mereka itu sudah murtad, tidak lagi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memerangi mereka. Seandainya diperangi, kemudian terjadi pembunuhan terhadap mereka, padahal mereka sesungguhnya tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Walid bin Uqbah, tentu peristiwa itu akan disesali. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencoba untuk mencari informasi yang sebenarnya, ada apa sesungguhnya antara apa yang terjadi dengan Al-Walid bin Uqbah dengan Bani Mustalik. Jadi di dalam ayat ini sungguhnya ada satu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita menerima sebuah informasi?
Ada di antara ulama yang kemudian menyatakan bagaimana seorang sahabat seperti halnya Al-Walid bin Uqbah kemudian dikatakan di dalam ayat ini sebagai fasik. Maka sebagian yang lain juga menyatakan bahwa kesalahpahaman yang terjadi antara Al-Walid bin Uqbah dengan Bani Mustalik ketika beliau itu menyampaikan informasi yang salah, padahal itu adalah hasil dugaannya sendiri. Itu kan menduga itu. Datang, wah saya mau diserang, padahal sesungguhnya mereka datang bukan untuk menyerang gitu kan. Mereka datang ingin menyambut utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk membayar zakat sebagaimana yang akan diminta. Tapi karena ada salah paham, maka disangka mau membunuh. Nah, informasi yang tidak benar seperti itu yang didasarkan atas dugaan semata dan kemudian dijadikan sebuah kesimpulan, itu yang kemudian dikatakan juga oleh sebagian ulama, itu yang dikatakan sebagai perbuatan fasik, karena sesungguhnya hakikatnya dia berdusta. Jadi informasi yang berdasarkan pada dugaan yang sesungguhnya tidak benar. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi ada etika. Jadi etika di dalam menerima, termasuk juga menyampaikan informasi. Ayat ini adalah satu ayat yang sangat-sangat urgen, terutama pada masa sekarang ya. Pada masa sekarang kita akan mendapatkan arus informasi yang sangat pesat, apalagi lewat media sosial, lewat media internet, dan kita tidak tahu informasi yang kita dapatkan itu sesungguhnya benar atau tidak itu. Dan kita sering dapat kabar di mana kabar itu kalau kemudian kita tidak mencoba untuk mengkajinya, bisa jadi kita akan termakan dari informasi-informasi yang sesungguhnya palsu. Karena masa sekarang itu Masya Allah, yang namanya mengubah berita itu sangat mudah. Jadi sangat mudah, apalagi dengan adanya apa yang disebut dengan AI itu, Artificial Intelligence. Foto saja itu bisa jadi bergerak itu. Coba kita punya foto, itu bisa jadi kemudian dibuat nyanyi-nyanyi itu. Dibuat nyanyi, padahal kita tidak pernah nyanyi, hanya bekal foto kita ya. Sehingga kalau orang tidak tahu, wah ini ustadznya suka nyanyi, ini ternyata. Padahal nggak pernah foto. Dua orang foto laki-laki dan perempuan itu bisa dibuat kemudian ciuman, padahal tidak pernah itu. Artinya pada masa sekarang kita harus benar-benar berhati-hati gitu. Jadi benar-benar berhati-hati. Ada anak sedang duduk-duduk, viral itu juga kan, kemudian dicium oleh harimau, nggak ada itu hanya rekayasa itu. Rekayasa oleh ya AI tadi. Siapa harimau mau mencium anak kecil itu? Diubah. Bicara seperti ini kemudian sudah bisa itu. Saya berbicara bahasa Indonesia, diubah bicara bahasa Arab, berbicara bahasa Inggris. Sehingga orang yang kalau tidak tahu itu kan mungkin kita pernah ada seorang presiden bicara, ternyata pandai bahasa Arab dia itu, atau kemudian bicara bahasa Arab, padahal itu hasil dari ya AI tadi, dari satu aplikasi untuk mengubah
dia itu bicaranya bahasa Indonesia tapi diubah seakan-akan pandai berbahasa Arab. Jadi artinya pada masa sekarang itu benar-benar kita berhati-hati. Termasuk misalnya ada satu kejadiannya itu sudah 10 tahun yang lalu, tapi diproduksi kembali, kemudian dikatakan ini terjadi seperti ini. Kita yang tidak tahu itu kadang-kadang ikut-ikutan, ternyata seperti ini. Itu mudah sekarang, apalagi informasi-informasi yang lainnya. Maka kita perlu untuk mencari, mengecek kebenaran. Ya, paling tidak coba cek kevalidan berita ini. Ternyata beritanya itu palsu. Termasuk juga sering kalau di awal bulan itu sekarang gitu. Di awal bulan itu sering ketika datang bulan Muharram, datang dari Rasulullah SAW, barang siapa yang menyampaikan informasi bahwasanya akan datang bulan Muharram, maka dia akan diharamkan jasadnya dari neraka. Kata saya, kok enak sekali menyampaikan bulan Muharram sudah hampir datang, sekarang sudah datang bulan Muharram, langsung kemudian tidak masuk neraka. Banyak orang itu tidak masuk neraka semua itu. Bulan berikutnya datang bulan Dzulqa'dah, datang lagi, redaksinya kemudian berbeda. Siapa yang menyampaikan bahwasanya bulan Dzulqa'dah, tentang informasi bulan Dzulqa'dah, maka diharamkan jasadnya di neraka. Berubah lagi, bulan berikutnya seperti itu. Kita kemudian yang nggak tahu, iya ya ini share semua. Padahal dengan seperti itu kemudian kita kan ikut seperti halnya yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Berbohong atas nama Rasulullah SAW. Karena tidak tahu kemudian disampaikan. Sering saya di grup, saya coba lihat ini, kalau seperti ini tidak ada orang masuk neraka. Datang bulan Rajab, siapa yang menyampaikan informasi tentang datangnya bulan Rajab, maka dia akan diharamkan dari neraka. Enak sekali cuma menyampaikan informasi. Berhati-hati. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyan, cek dan cross check. Maka Rasulullah SAW itu kan juga mengisyaratkan kafa bil mar'i isman ayuhaditsa bi kulli ma sami'an. Termasuk ketika dapat informasi pun, kita setelah misalnya sudah mengetahui ini berita benar atau tidak, maka kalau beritanya sudah jelas tidak benar, ya jangan kemudian kita sampaikan. Malah kalau perlu kita counter bahwasanya ini tidak benar, kita bantah. Kalaupun informasinya itu benar, tidak setiap informasi itu kata Rasulullah SAW kemudian harus disampaikan. Ada informasi yang tidak perlu disampaikan, termasuk misalnya harus menyampaikan kepada siapa. Sehingga Rasulullah kan mengisyaratkan kafa bil mar'i itsman ayyuhaditsa bi kulli ma sami'a. Cukup bagi seseorang itu dosa kalau dia itu menyampaikan semua yang dia dengar. Apa yang dia dengar kemudian disampaikan, apa yang dia dengar kemudian disampaikan. Ya, di kampung saya ada yang kemudian dikatakan seorang ngiding dari siapa? Dari RRI siapa? Jadi kemudian diberi julukan RRI
Kenapa? Karena kemudian dia jadi sumber informasi. Pokoknya ada informasi dia nyebarkan, ada berita ini dia nyebarkan, ada berita ini dia nyebarkan, sehingga oleh tetangganya diberi julukan RRI. Menyampaikan semua itu. Tidak tahu beritanya benar atau tidak, pokoknya dia sampaikan. Berita apa sudah tanya kepada dia. Jadi etika di dalam menerima informasi, lakukan cross check supaya apa? Supaya kita bisa mengambil tindakan yang benar dengan meneliti apakah kabar itu benar atau tidak, maka kita bisa mengambil sikap. Kalau tidak benar, maka kemudian kita hindari hal-hal yang berkaitan dengan kabar yang tidak benar itu. Kalaupun benar, kemudian kan juga harus dilihat apa tindakan yang akan kita lakukan dengan informasi yang benar itu. Apa perlu kemudian disampaikan kepada orang lain, atau sudah cukup berita tentang misalnya seseorang yang berbuat tidak baik, walaupun beritanya mungkin benar, itu kan tidak mesti kemudian kita harus sampaikan juga. Sudah cukup, jangan kemudian ikut-ikutan menyebarkan tentang aib orang lain, walaupun mungkin beritanya itu benar. Jadi tidak semua berita yang kita dengar itu kemudian harus disampaikan. Kita cross check, kalau jelas tidak benar jangan disampaikan. Kalaupun benar, maka kita juga saring mana informasi yang perlu kita sampaikan, yang mana informasi yang tidak perlu kemudian kita sampaikan. Sehingga dengan demikian maka apa yang kita sampaikan adalah benar-benar sesuatu yang bermanfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena sudah isya kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.